Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Semoga juga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih sudah mampir ke video aku. Kali ini aku mau unboxing paketan dulu ya. Ini paketan untuk kebutuhan bayi aku ya. Jadi karena aku masih menyusui dan kebetulan aku juga bekerja, aku membeli breastfeeding atau kantong susu ya, kantong susu yang biasanya aku buat nyimpen ASI aku ketika aku kerja. Dan ini yang pertama dari merek Kea ya, dan ini aku suka dengan warnanya, gambarnya, dan teksturnya tuh juga menyenangkan ketika dipegang, kelihatan doff gitu ya. Jadi kalau yang satunya nanti itu kelihatan lebih shiny apa gimana ya bahasanya itu ya. Ini aku suka karena gambarnya lucu ya teman-teman, dan kebetulan di sini juga ada dua zip lock, jadi lebih aman ketika untuk menyimpan. Dan ini juga ada jalan buat atau tempat untuk menyobek buat mengeluarkan asinya ketika dicairkan. Dan yang kedua ini dari Milky House Deluxe, nggak tahu nih dari pabrik mana, dan ini juga bagus ketika dipakai ya teman-teman. Jadi semua kantong ASI ini pakai itu satu kali pakai ya, tidak boleh untuk digunakan kembali dan jangan untuk direbus. Ini aman juga untuk dipakai untuk disimpan di freezer ya, dan ini semua ukurannya adalah 120 ml. Alhamdulillah bisa mencukupi ya, sedikit-sedikit. Yang penting anak aman karena kebetulan anakku alergi susu, dan kebetulan juga kemarin aku belikan susu yang alergi itu dia tidak cocok atau dia tidak mau untuk meminumnya. Alhasil aku harus sering-sering untuk memompa ASI aku biar punya tabungan lebih banyak lagi untuk persiapan ketika aku tinggal kerja. Jadi ini ada dua merek yang aku beli. Kalau ada yang mau samaan bisa cek di deskripsi aku ya teman-teman. Dan ini adalah gratisan dari Dokter Islah ketika aku beli pompa ASI-nya ya teman-teman. Kebetulan aku beli pompa ASI lagi yang dulu itu udah 5 tidak dipakai, jadi warnanya tuh kuning-kuning gitu. Aku mau pakai lagi tuh tidak srek ya, jadi aku beli lagi. Dan ini sebenarnya video lama awal bulan kemarin, tapi aku baru sempet voice over sekarang, dan ini aku mau masukkan uang aku ke tempatnya atau ke dompet pintar aku ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau videonya sebenarnya video lama. Dan ini aku mau sharing dulu ya teman-teman tentang cara untuk mencukupi kebutuhan. Jadi kebutuhan itu sebenarnya ada banyak, ada kebutuhan pokok. Untuk mencukupi kebutuhan pokok kita bisa membuat anggaran dengan cara menentukan prioritas kebutuhan dan buat anggaran yang sesuai. Yang kedua, kita bisa lebih hemat atau dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan hemat dalam menggunakan sumber daya. Yang ketiga, cari sumber pendapatan tambahan seperti kita mau mengonten, semoga bisa menghasilkan ya teman-teman. Itu jika memungkinkan, cari pendapatan tambahan yang untuk meningkatkan kemampuan mencukupi kebutuhan. Yang kedua, ada kebutuhan emosional. Yang pertama, untuk mencukupinya dengan komunikasi yang baik. Jaga komunikasi yang baik dengan keluarga dan teman untuk memenuhi kebutuhan emosional. Yang kedua, aktivitas yang menyenangkan. Dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan dapat membuat kita lebih bahagia. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Pastikan kita mendapatkan istirahat yang cukup untuk memulihkan energi dan menguras stres. Oke, kembali lagi ke video ya teman-teman. Jadi kemarin aku buat dua tabel, yang tabel atas itu untuk kebutuhan yang sudah fix ya atau tidak berubah. Jadi yang pertama ada tabungan untuk lebaran, kedua listrik, ada SPP anak, iuran sampah, dan iuran RT. Jadi nominalnya masih sama seperti bulan kemarin. Dan untuk yang lainnya ada yang berubah, ada belanja bulanan karena kebetulan bulan ini suamiku memberikan budget yang
sedikit daripada sebelumnya. Aku menganggarkan 600.000 untuk belanja bulanannya. Kemudian untuk belanja mingguan 1, 2, 3, dan 4 aku anggarkan masing-masing 200.000. Kemudian ada anggaran beras sebesar 150.000 rupiah. Biasanya aku anggarkan 200.000 ya teman-teman. Semoga cukup untuk sampai akhir bulan. Dan kemudian untuk gas dan galon aku tetap 200.000 karena itu penting banget ya. Kalau punya beras tapi nggak bisa masak atau nggak bisa minum itu bahaya kan teman-teman. Dan untuk anggaran bensin juga aku potong jadi 350.000 aja. Kemudian ada anggaran susu dan diapers sekalian untuk menyapih anak-anak ya, aku anggarkan 400.000, dan sisanya untuk dana tak terduga sebesar 65.000 rupiah. Jadi kebetulan dana dari Pak suami itu sebesar 3.200.000 ya teman-teman. Semoga ini semua cukup dan bisa bermanfaat untuk keluarga kami, dan semoga video ini juga menginspirasi teman-teman. Sebenarnya tidak ada yang menginspirasi ya, semoga bisa memberikan sedikit manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.